Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik. Hari ini Bapak mau mengajarkan tentang sholat sunnah. Ya, sholat sunnah berjamaah dan mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anakku. Sebelum Bapak lanjut materi hari ini, apakah anakku materi sebelumnya sudah paham? Sudah. Ya, oke. Kita lanjut materi hari ini tentang sholat sunnah berjamaah dan farid. Tujuan pembelajaran hari ini tentang sholat sunnah farid. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan farid sebagai perintah agama. Menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan farid. Mengelompokkan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid. Mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sholat sunnah terbagi tiga. Perhatikan. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah munfarid. Yang ketiga, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah munfarid. Ini gambar apa ini? Orang sholat berjamaah. Betul, adalah orang sholat berjamaah. Sholat sunnah merupakan sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya. Selanjutnya untuk dilaksanakan semampunya. Tentang sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta untuk mendapatkan pahala. Ini tentang sholat sunnah. Ada yang bisa menjawab lagi sholat sunnah selain sholat wajib, selain sholat wajib 5 waktu. Yang biasa apa lagi? Sholat yang dikerjakan apabila kita kerjakan akan mendapat pahala. Nah, itu namanya dengan sholat sunnah. Kalau kita tinggalkan, tapi lebih bagusnya kita mengerjakan. Kenapa? Karena mendapat pahala. Ini yang dimaksud adalah sholat sunnah. Tujuannya selanjutnya sholat sunnah tujuannya untuk mendekatkan diri. Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk mendapatkan pahala. Oke, macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah dan ada pula yang dilakukan sendiri. Sholat sunnah yang berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah salah satunya ada menjadi imam, ada menjadi makmum. Bapak nanya, kalau sholat berjamaah itu biasanya berapa orang jumlahnya? Kalau kita mau disebut sholat berjamaah itu berapa jumlahnya? 2 orang. Tuh, namanya sholat berjamaah. Sholat sunnah sendiri, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ada pula sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah dan sendiri munfarid. Oke, macam-macam sholat sunnah, perhatikan. Ya. Macam-macam sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah sendiri. Berjamaah, yaitu adalah sholat idain. Apa itu idain? Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang kedua sholat istisqa, meminta hujan. Sholat kusuf gerhana matahari dan sholat kusuf gerhana bulan. Sholat tarawih dan sholat witir. Inilah sholat berjamaah. Sedangkan sholat sendirian atau sholat munfarid, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, dan sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, sholat malam atau tahajud, sholat sunnah wudhu, dan sholat taubat. Ini maka adalah perbedaan antara sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah sendiri. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut. Sholat sunnah berjamaah. Ada beberapa sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat idain. Apa itu sholat idain, anakku? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Adha. Sholat istisqa,
sholat kusuf gerhana matahari dan sholat kusuf gerhana bulan. Ini salah satunya adalah sholat sunnah Jamaah. Tiga. Gambar apa itu? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah apa? Sholat apa? Sholat Id. Maka sholat sunnah hari raya atau sholat Id, sholat Id hukumnya sunnah muakkad laki-laki dan perempuan, baik ia mukmin atau musafir. Sholat Id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan berjamaah. Sholat hari raya ada dua, yaitu Idul Fitri tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat Id dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Ini tentang sholat sunnah hari raya Idul Fitri dan itu tadi tentang sholat sunnah berjamaah. Sedangkan sekarang kita masuk tentang sholat sunnah munfarid. Coba lihat gambar ini. Coba lihat gambar ini. Coba amati gambar tersebut. Itu gambar apa? Gambar orang sholat sendiri. Oke, sholat sendiri-sendiri. Ini disebut adalah sholat sunnah munfarid. Oke, pengertian sholat sunnah munfarid. Ya. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dikerjakan ya, dengan cara sendirinya, baik mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini tentang sholat sendiri. Kita mengerjakan dengan cara sendiri. Ya. Macam-macam sholat munfarid. Tadi ada aku yang pertama tadi macam-macam sholat sunnah berjamaah. Kalau ini macam-macam sholat sunnah munfarid. Di antaranya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah syukur wudhu, sholat sunnah tahiyat masjid, sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak, dan sholat sunnah istikharah. Inilah salah satu macam-macam sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid itu adalah artinya sholat sendiri-sendiri. Pengertian sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan ketika mengiringi atau menyertai sholat fardu, sholat wajib. Jadi sholat sunnah rawatib, sunnah qobliyah. Apa itu qobliyah, anak? Sebelum, yaitu sholat sunnah dikerjakan sebelum sholat wajib. Sunnah rawatib. Ketika kita pergi ke masjid mau sholat zuhur, di antara iqamah setelah dari azan, maka kita namanya sholat qobli. Ya. Sebelum disebut namanya sholat sunnah qobli. Ya. Sedangkan yang sesudah dia namanya ba'di. Ada yang bisa berikan contoh tentang sholat ba'diyah? Ketika kita habis sholat zuhur, kita melaksanakan sholat ba'di, sholat sunnah ba'diyah. Itu disebut sholat sunnah rawatib. Ba'diyah setelah sholat fardu maka disebut ba'diyah, sebelum disebut qobliyah. Selanjutnya, bacaan dengan gerakan sholat sunnah rawatib sama dengan baca dengan gerakan sholat wajib. Yang membedakan hanya niat. Maka semua gerakan sholat itu sama, tapi yang membedakan hanya niat. Yang ketiga adalah sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Tadi kita sudah dari sholat sunnah berjamaah. Yang kedua sholat sunnah munfarid. Yang ketiga sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Perhatikan. Nah, ini kita perhatikan gambar tersebut. Sholat apa? Oke, itu adalah sholat tarawih. Ya. Maka ini salah satunya adalah sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Dan itu adalah sholat tarawih. Ketika kita mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Ini tentang tarawih. Ya. Dari Abu Hurairah telah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan sholat sunnah Ramadan, tetapi tidak memerintahkan mereka dengan perintah yang tegas. Untuk itu beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat di malam bulan Ramadan,
karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya dosa-dosanya terdahulu diampun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tentang salat tarawih. Salat witir. Salat witir adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah salat Isya dengan ganjil bilangan rakaat. Hadis dari ayat Nabi Muhammad SAW bersabda, witir itu hak. Siapa yang mengerjakan 5 rakaat, kerjakanlah. Siapa yang mengerjakan 3 rakaat, kerjakanlah. Siapa yang mengerjakan 1 rakaat, kerjakanlah. Hadis Abu Daud. Maka sholat witir itu adalah ganjil. Bisa kita kerjakan 5 rakaat, 3 rakaat dengan 1 rakaat. Yang penting itu adalah ganjil. Salat tahajud ini gambar ketika dia sholat tahajud di malam hari. Bapak bertanya, apa perbedaannya sholat tahajud dengan sholat tarawih? Oke, sholat tahajud dikerjakan, sedangkan sholat tarawih dikerjakan di bulan Ramadan. Tepuk tangan dulu. Apa perbedaan? Sholat tarawih hanya dikerjakan selama bulan Ramadan. Sedangkan sholat tahajud dikerjakan dari setelah Isya sampai mau menjelang Subuh. Itu namanya sholat tahajud. Maka gambar tersebut dia kerjakan sholat tahajud. Maka kita harus mengerjakan sholat. Apa fungsi melaksanakan sholat sunnah? Fungsinya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai rasa syukur atas semua nikmat yang telah kita berikan Allah. Bagi yang mengerjakan dengan khusyuk dan ikhlas, Allah akan berikan pahala dan permohonan yang kita minta dikabulkan. Yang kelima, meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim serta menambah syiar Islam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Inilah fungsi dari melaksanakan sholat Sunnah. Oke, anak-anakku, tadi Bapak sudah menjelaskan semua materi. Bapak kelompokkan ini dengan ini. Ini yang bertanya ke sini, ini yang menjawab tentang materi tadi. Ya, kalian cari pertanyaan 1, ini menjawab. Nanti begitu juga, ini 1 dan ini menjawab. Ya. Tentang materi sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Silakan, ini yang bertanya dulu. Ya. Pertanyaan yang simpel, nanti menjawab ini. Silakan. Apa pertanyaannya? Contohnya, sebutkan sholat sunnah berjamaah. Seperti itu. Ya, silakan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang Oke, betul. Tepuk tangan. Ini adalah sholat yang dikerjakan dengan sendiri. Oke, di sini lagi yang umpan balik. Di sini bertanya, ini menjawab tentang materi kita tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid seperti itu. Ya. Sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya. sholat tarawih terbagi menjadi berapa? Ya, silakan dijawab. Dibagi menjadi 2. Oke, tepuk tangan. Ya. Sholat rawatib terbagi 2 ada namanya dia kan? Iya. Maka itulah tadi tentang materi kita hari ini. Maka anakku, kalau dipelajari lagi materi tentang ini, maka kesimpulan materi hari ini, malah kita selalu melaksanakan kehidupan kita dalam sehari-hari, mana kita praktekkan. Karena apabila kita mengerjakan, akan kita mendapat Pahala. Maka anak-anakku, tadi Bapak sudah paparkan tujuannya pembelajaran ini supaya anak-anakku lebih paham. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, nanti tugas-tugas yang lain dan tugasnya dikerjakan. Tetap semangat belajar untuk memahami pelajaran tersebut. Terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini bersama-sama membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi